Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Islam, dengan iman, dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang sahih, di atas manhaj yang dijalani dan ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Walaupun kita sadar, kita tahu bahwa amal kita tidak sampai kepada amalan mereka. Bekal kita semoga kecintaannya adalah cinta yang benar, cinta yang sunnah, cinta yang tidak berisi hulu, sikap berlebihan atau acuh tak acuh. Tapi kita berupaya untuk mengkaji, mempelajari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, mencoba meniru beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan-kekhilafan yang mungkin terjadi pada diri kita karena kita tidak sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup. Ini semua di antara modal kita di dalam menjalani hidup. Yang kita memohon semoga semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, bertambahnya pemahaman kita terhadap al-haq ini, bertambah istiqamah di atas kebenaran, dan menjadikan hari terbaik kita adalah hari ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pembahasan kita pada malam ini dan juga pada malam-malam berikutnya adalah untuk memasuki pembahasan tentang Fathu Makkah. Bagaimana proses ditaklukannya kota Mekah, yang ini menjadi bukti kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala akan janji-janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, Fathu Mekah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan bala tentaranya, memuliakan mereka-mereka yang loyal dengan penuh amanah terhadap agama ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan tanah sucinya, yang Allah telah tetapkan tanah suci itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta dari kaki tangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Fathu Makkah, yang kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan oleh mereka yang ada di bumi dari kalangan orang beriman. Bahkan penduduk langit pun bergembira dengan Fathu Makkah, yang membuat syukur dan senang hati setiap mereka yang beriman. Dan manusia kemudian mereka memasuki dinul Islam ini dengan berbondong-bondong. Sehingga dengan cahaya iman yang bersinar dari kota Mekah,
menerangi seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebut tentang Fathu Makkah ini di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menunjukkan besarnya dan mulianya momentum ini. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama orang-orang di antara kalian. Di antara orang-orang yang menafkahkan hartanya sebelum Fathu Makkah dan berperang sebelum peristiwa Fathu Makkah, bahwa orang-orang itu yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum Fathu Makkah, mereka lebih besar pahalanya dan derajatnya melebihi orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang setelah Fathu Makkah. Dan dua-duanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Ayat ini menjelaskan kepada kita ikhwafillah bahwa manusia atau para sahabat radhiyallahu anhum terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang berjihad dan berperang sebelum Fathu Makkah dengan mereka yang berjihad dan berperang dan menafkahkan hartanya setelah Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang benar dan jujur. Mereka yang telah mendampingi Nabi Muhammad SAW dikala susah, dikala berat, dikala penuh penderitaan dan kesusahan, intimidasi dan kezaliman. Dan itu menunjukkan bersihnya Islam mereka, iman mereka. Bahwa mereka, para sahabat yang memeluk Islam sebelum Fathu Makkah, jauh dari kata munafik. Karena munafik itu cari muka. Tapi apa yang dicari ketika seorang ingin mencari muka dari seseorang yang tidak terlihat atau tidak diketahui kepastian nasibnya. Orang yang potensi kegagalannya sangat tinggi secara hitungan manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita di dalam perjalanan hidup beliau bagaimana effort dan pengorbanan para sahabat yang memeluk Islam sebelum Fathu Makkah. Terutama as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang memeluk dinul Islam. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Mereka ini sangat jelas kebenaran dan kejujuran Islam dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Beda dengan setelah Fathu Makkah. Setelah kejayaan Islam. Setelah kejayaan Islam itu, di sana banyak beragam manusia berbondong-bondong memeluk dinul Islam karena cari selamat dan cari untung. Maka bisa jadi di antara mereka ada yang memeluk Islam bukan untuk kemurnian iman yang ada di dalam hati mereka, tapi demi menyelamatkan diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, surat Al-Hadid ayat 10, bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berjihad di jalan Allah setelah Fathu Makkah, wa kullu wa'adallahu al-husna. Dua-duanya Allah janjikan kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Allah Maha tahu. Apakah perbuatan kalian ini, amalan kalian itu, kalian dasari atas dasar iman atau kemunafikan. Ketika dasarnya adalah iman, Allah Subhanahu wa taala pasti membalasnya dengan kebaikan. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu akan hal itu. Juga ikhwatal iman, satu surat yang dengan lengkap Allah menyebutkan tentang Fathu Makkah, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah tiba pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath dan kota Mekah telah ditaklukkan,
Al-Fath di sini Fathu Makkah. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa penyebab Fathu Makkah? Kenapa kok tiba-tiba ada inisiatif dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerbu kota Mekah? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya perjanjian Hudaybiyah antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam pasal-pasal perjanjian itu disebutkan bahwa barang siapa yang ingin di antara bangsa-bangsa Arab di luar Quraisy, jika mereka ingin berada di dalam perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan komitmen untuk saling menjaga dan melindungi di antara mereka, maka silahkan saja. Demikian pula sebaliknya, jika ada di antara suku-suku di luar Quraisy dari bangsa-bangsa Arab di sekitar, ada di antara mereka yang ingin berdamai dan berkoalisi dengan Quraisy, maka silahkan saja. Itu bebas. Siapapun boleh berkoalisi dengan siapapun. Apakah dengan Quraisy atau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan suku yang berkoalisi itu terhitung sebagai bagian dari suku induknya. Jadi kalau misalnya berkoalisi dengan Quraisy, maka mereka dianggap Quraisy. Berkoalisi dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW, maka dia terhitung sebagai bagian dari kaum muslimin. Artinya, jika terjadi penyerangan, kezaliman terhadap salah satu dari pasukan koalisi itu, dari bangsa yang menjadi koalisi dari mereka, maka itu seperti melakukan penyerangan terhadap induknya. Dan itu berarti telah mengoyak perjanjian. Mengoyak perjanjian yang telah disepakati. Ini diantara rincian dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Maka ada dua kabilah. Yang pertama Khuza'ah, suku Khuza'ah, dia berkoalisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi satu kabilah namanya Banu Bakar bin Abdi Manah. Banu Bakar bin Abdi Manat. Ya, itu berkoalisi dengan Quraisy. Sedangkan dua suku ini, Khuza'ah dan Bani Bakar ini, memiliki permusuhan yang memang ceritanya sudah lama. Kebencian dan permusuhan di antara mereka ini sudah berlangsung cukup lama. Dan ketika Islam datang, terjadilah perdamaian. Mereka berdamai, ya karena permusuhan yang sudah lama itu telah berlangsung sejak masa jahiliyah. Setelah adanya Islam mereka berdamai, maka masing-masing suku saling menjaga keamanan tersebut. Nah, keamanan ini dijadikan sebagai sebuah peluang bagi Bani Bakar, ya, bin Abdi Manat ini untuk menyerang suku Khuza'ah. Kenapa? Karena sebelum perjanjian itu, cerita terakhir permusuhan mereka dimenangkan oleh Khuza'ah. Mereka tidak terima dengan kekalahan di sejarah mereka. Wah, dalam sejarahnya mereka dikatakan kalah. Maka Bani Bakar bin Abdi Manat ini mereka tidak terima dengan itu. Mereka ingin memperbaiki sejarah dengan mencoba berinisiatif di masa damai ini dengan mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Khuza'ah. Sehingga mereka bisa membalaskan dendam cerita kekalahan-kekalahan di masa dahulu. Maka keluarlah Naufal bin Muawiyah Ad-Daili dengan beberapa orang dari Bani Bakar. Dan mereka menyerbu di waktu malam. Ketika Khuza'ah sedang merasa tentram. Tidak ada masalah. Ya, yang mereka itu tinggal tidak jauh dari kota Mekah. Yang disebut dengan satu daerah disebut Al-Watir. Jadi satu mata air yang berada di bawah kota Mekah.
Sedangkan Bani Khuza'ah pada saat itu di malam hari, ada di antara mereka yang sedang sholat, ada yang sedang tidur, dan lain sebagainya. Maka diserbulah mereka ketika mereka sedang damai, sedang santai seperti ini. Mereka menyerbu, menyerangnya, mengejar, membuat Bani Khuza'ah ini lari tunggang langgang. Lari sampai memasuki batasan tanah haram, tanah suci. Ya, memasuki batasan tanah haram. Maka Bani Bakar berkata kepada Naufal bin Muawiyah, atasan mereka, "Ya Naufal, inna qad dakhalna al-haram. Ilahak, ilahak." Wahai Naufal, ini kita sudah masuk tanah haram. Ya, hati-hati, waspada dengan Tuhanmu, waspada dengan Tuhanmu. Karena mereka meyakini bahwa berperang itu tidak boleh di bulan suci dan tidak boleh di tanah suci. Ya, orang yang memasukinya harus dalam keadaan aman dan diamankan. Itu sudah diyakini oleh seluruh bangsa Arab termasuk Quraisy di masa jahiliyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun Naufal tetap ngotot, tetap ngeyel, tetap dia ini bersikuku untuk terus serbu. Dia mengatakan, "La ilaha al-yawma ya Bani Bakar, asibu tha'rakum, fala amri innakum la tasriquna fil haram, afala tusibuna tha'rakum fi." Hari ini nggak ada Tuhan, wahai Bani Bakar. Ya, kata Naufal ini. Hari ini tidak ada Tuhan, wahai Bani Bakar. Balaslah dendam kalian. Sungguh, bukankah kalian terkadang di tanah suci juga kalian nyolong? Ya, maka kenapa kita tidak membela diri kita untuk untuk membalas dendam kita di sini juga di tanah suci? Maka larilah Bani Khuza'ah yang memang mereka tidak punya prediksi bahwa mereka akan diserang. Dan Bani Bakar menyerbu mereka, mengejar mereka di belakangnya. Sampai mereka memasuki rumah Budail bin Warqa, pimpinan dari Bani Khuza'ah. Ya. Dan di sanalah tidak sedikit yang terbunuh, kurang lebih ada 20-an orang. Bahkan tidak cukup sampai di sana. Beberapa pemuda-pemuda Quraisy pun ikut membela ya Bani Bakar bin Abdi Manat ini untuk membunuh suku Khuza'ah. Di antaranya adalah Safwan bin Umayyah, Huwaitib ibn Abdul Uzza, Mikras bin Hafs, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr. Mereka ini ikut membantu Bani Bakar bin Abdi Manat untuk menyerbu Bani Khuza'ah, ikut membunuhinya. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriyah. Nah, selama masa perdamaian ikhwatal iman, Quraisy ini sudah mendengar tentang peperangan-peperangan yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh beliau. Surat-surat yang beliau kirimkan. Respon pembesar-pembesar negara-negara luar. Sudah mendengar cerita semuanya. Peristiwa Khaybar, sampai Mu'tah, dan lain sebagainya. Mereka mendengar semua desas-desus cerita dan berita ini. Mereka mendengar bahwa Muhammad tidak seperti yang dulu. Yang mereka kepung ketika peristiwa Ahzab atau Khandaq. Bukan lagi seperti yang dulu. Nah, ini menjadi masalah berat dan besar bagi mereka. Mereka pun menyesal. Mereka menyesal terhadap apa yang diperbuat. Ya, mereka perbuat terhadap Bani Khuza'ah ini. Dan mereka menyesal juga karena telah membantu Bani Bakar. Ya, mereka tahu bahwa ini adalah suatu bentuk pengingkaran dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah disepakati antara mereka dengan Rasulullah SAW di dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka Al-Harith bin Hisham mendatangi Abu Sufyan bin Harb, menyampaikan tentang apa yang sedang terjadi. Dan kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Hadza amrun lam ashhadhu wa lam aghib anhu wa innahu la syar wallahi la yaghzuna Muhammad." Ini tragedi yang saya tidak pernah menyaksikannya. Saya tidak melihatnya, kata beliau. Kata Abu Sufyan. Tapi saya tahu. Saya tahu akan kejadian ini. Dan ini pasti buruk. Dan pasti kita akan diserbu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman. Maka
Sebagian dari Bani Khuza'ah ini, yaitu di antaranya Amr bin Salim al-Khuza'i radhiyallahu an, selesai peristiwa itu, dia mendatangi Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian menemui Nabi SAW di Masjid Nabawi ketika itu beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian dia menyampaikan bait-bait syair, yang di dalam bait-bait syair itu menyampaikan tentang permintaan pertolongan dia, ya, terhadap kezaliman Quraisy dan koalisinya. Ya Rabbi inni nasyidun Muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida ثمة أسلمنا فلم تنزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدى وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو سعدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء الصدى وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. Wahai Tuhanku, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, aku mengeluhkan masalahku kepada Muhammad, yang merupakan koalisi orang tua kami dan orang tuanya, yang telah berlaku sedemikian lamanya. Kalian, wahai Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah ada perjanjian antara kami dan kalian sudah sejak lama. Maksudnya adalah Bani Abdi Manaf, kabilahnya Rasulullah SAW. Ibunya Bani Abdi Manaf ini dari Bani Khuza'ah. Demikian pula Qusay bin Kilab. Ya, salah satu nama yang ada di dalam silsilah Nabi kita Muhammad SAW. Ibunya Qusay bin Kilab ini namanya Fatimah binti Sa'ad al-Khuza'iyah. Ya, dari Bani Khuza'ah juga. Bahwa perjanjian kita sudah berlangsung telah lama. Dan ditambah lagi kami telah memeluk dinul Islam. Maka janganlah engkau enggan untuk menolong kami. Tolonglah, semoga Allah memberikan petunjukmu untuk mendapatkan pertolongan yang nyata. Dan ajaklah hamba-hamba Allah untuk ikut serta di dalam memberikan pertolongan ini. Yang diantaranya ada Rasulullah SAW dengan menghuduskan pedangnya yang mengkilat putih. Seperti bulan purnama yang terlihat di tengah malam. Yang di antara gelombang lautan manusia. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menyelisihi janjinya kepadamu. Mereka telah membatalkan perjanjiannya dengan nyata. Dan mereka menjadikanku seperti penyakit yang harus dibasmi. Mereka mengatakan bahwa aku tidak menyeru kepada siapapun. Sedangkan mereka kaum yang lebih sangat hina dan lebih sedikit jumlahnya. Mereka menyerang kami di mata air Al-Watir. Di saat tengah malam ketika kami sedang tahajud di salat malam. Mereka membunuhi kami sedangkan kami sedang rukuk dan sujud. Maka Nabi SAW mendengar apa yang disampaikan ini. Beliau bersabda kepada Amr bin Salim, Nusirta ya Amr bin Salim. Kamu akan ditolong wahai Amr bin Salim. Maka belum selesai Nabi SAW bicara. Tiba-tiba ada sebuah naungan awan yang meliputi beliau SAW di atas mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna hadhihi sahabata latastahillu binasri bani Ka'ab. Bahwa awan ini, dia bergembira dengan pertolongan yang akan Allah berikan kepada Bani Ka'ab. Maka Budail bin Warqa, pimpinan suku Khuza'ah ini, ya dia keluar dengan beberapa rombongan orangnya, ya beberapa orang di antara kaumnya ini dari Bani Khuza'ah, koalisinya Nabi Muhammad SAW, sampai mereka menemui Rasulullah SAW di kota Madinah dan mengeluhkan semua apa yang mereka alami, termasuk tragedi yang terjadi yang pembunuhan di tanah haram. Mereka menceritakan itu semuanya dan menyampaikan juga bahwa Quraisy telah membantu Bani Bakar bin Abdi Manat di dalam membunuhi mereka. Ya, membunuhi orang-orang dari kalangan Bani Khuza'ah. Dan kemudian baliklah
Bani Khuza'ah ini setelah melaporkan semua tragedi itu kepada Rasulullah SAW, mereka pun balik ke kota Mekah. Karena mereka tinggal di sana. Quraisy menyesal terhadap keputusan sikap mereka yang gegabah ini, yang membatalkan perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Dan mereka mengkhawatirkan dampak buruk dari sikap mereka yang salah. Maka mereka pun membuat sidang pleno. Ya, mereka membuat sidang pleno bukan untuk memutuskan, membatalkan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, bukan. Ya, tapi sidang pleno ini mereka mengadakan pertemuan untuk membahas apa sikap yang harus dilakukan. Sikap apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah besar ini yang berdampak sangat serius bagi mereka. Maka mereka pun kemudian menunjuk Abu Sufyan sebagai perwakilan mereka untuk datang ke kota Madinah bernegosiasi ulang dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan mertua Rasulullah SAW. Abu Sufyan orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Orang terdekat secara nasab dan juga mertua Rasulullah SAW. Ayahnya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Mereka melihat tidak ada orang pada saat itu orang yang lebih layak untuk bernegosiasi dengan safe dan aman dengan Nabi Muhammad SAW untuk datang ke kota Madinah melebihi Abu Sufyan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada mereka, kepada para sahabat, tentang apa yang akan dilakukan Quraisy karena pengkhianatan mereka ini. Beliau bersabda, "Faka'annahum bi Abi Sufyan, qad ja'ahum liyashuddal 'aqd wa yazida fil muddah." Sepertinya tidak lama lagi mereka akan mengirim Abu Sufyan untuk memperkokoh komitmen perjanjian ini dan minta perpanjangan waktu perjanjian. Maka benar. Ini Nabi SAW as-sadiqul amin. Orang yang tidak pernah berkata bohong. Terlebih lagi beliau tidak bicara dari dirinya, namun wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berangkatlah Abu Sufyan dari kota Mekah. Dan di tengah perjalanan di Usfan, dia bertemu dengan rombongan yang baru pulang dari Madinah. Rombongannya Budail bin Warqa dan para sahabatnya dari Bani Khuza'ah ini yang habis curhat kepada Nabi SAW. Ya, ketika bertemu dengan rombongan Budail, Abu Sufyan bertanya, "Min aina aqbalta ya Budail?" Kamu dari mana wahai Budail? Ya, dia mengira, Abu Sufyan sudah menduga, ini pasti dari Nabi Muhammad. Pasti lapor, pasti kejadian nih. Ya. Maka dia mengatakan, "Sirtu fi Khuza'ah fi hadzal sahil wa fi batni hadzal wadi." Saya hanya dengan beberapa orang dari suku Khuza'ah ini melewati tepian daratan ini dan kami kemudian melewati lembah ini. Artinya dia tidak menyebutkan bahwa dia dari Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan memastikan lagi. Dia bertanya, "Awama ji'ta Muhammadan?" Apa kamu habis menemui Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan, enggak, saya tidak menemui Muhammad. Padahal dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini dalam konteks al-harb, ya, perang. Al-harbu khid'ah. Perang itu penuh dengan muslihat dan tipu daya. Maka setelah pertemuan dengan Budail ini di tengah jalan, Budail pun melanjutkan perjalanan pulangnya ke Mekah. Tapi Abu Sufyan curiga. Ini pasti dari Nabi Muhammad SAW. Ini masalah akan lebih besar karena Muhammad SAW tahu dengan semua perbuatan yang mereka perbuat. Maka, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Abu Sufyan pun berkata kepada teman-temannya, kita cek tempat istirahatnya Budail tadi. Kalau misalnya dia pulang dari kota Madinah, pasti onta-ontanya dikasih makan biji kurma. Ya, pasti dikasih biji kurma onta-ontanya oleh Budail. Maka mereka pun mencari dari bekas duduknya onta-ontanya Budail dan rombongan dari suku Khuza'ah ini, dan betul mereka mendapati biji-biji kurma di sana. Maka ketika digali di antara tanah-tanah itu ditemukan banyak tumpukan biji kurma yang dimakan oleh mereka dan diberikan kepada binatang ternaknya. Maka Abu Sufyan mengatakan, ahlifu billah laqad ja'a Budailun Muhammadan. Aku bersumpah atas nama Allah, Budail pasti telah ketemu dengan Muhammad. Ikhwatan iman rahimani wa rahim. Maka Abu Sufyan melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah.
Dan ketika dia sampai di kota Madinah, maka sasaran awalnya adalah menemui putrinya, menemui Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ketika dia menemui putrinya ini, ke rumah putrinya, ya dipersilakan masuk oleh putrinya. Namun dia ingin duduk di kursi atau di hamparan, bukan kursi, Nabi SAW tidak pernah duduk di atas kursi seumur hidupnya. Dia ingin duduk di satu hamparan yang biasa dipakai duduk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Sufyan ayahnya Ummu Habibah ini ingin duduk di sana. Kemudian ketika dia ingin duduk, ditarik hamparan itu oleh Ummu Habibah, dilipat oleh Ummu Habibah. Wahai ayahku, ini nggak boleh untuk engkau. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya bunayya, araghibti bi an hadzal firash am raghibti bihi anni? Apakah kamu tidak suka? Apakah kamu tidak suka dengan keberadaanku di atas hamparan ini? Kata Abu Sufyan seperti itu kepada putrinya. Kemudian apa kata Ummu Habibah? Bal huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamparan ini milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musyrikun najis. Sedangkan engkau wahai ayahku, kamu ini musyrik najis. Enggak pantas kamu duduk di tempat duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam uhibba an tajlisa ala firasyi Rasulillah. Saya tidak suka kamu duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak suka kamu duduk di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan berkata, Wallahi laqad asabaki ya bunayya ba'di syarr. Tunggu, setelah sepeninggalku, kamu telah semakin buruk, wahai putriku. Abu Sufyan kesal dengan putrinya. Jadi ini menunjukkan kuatnya iman Ummu Habibah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau menunjukkan sikap tegas terhadap ayahnya yang musyrik dan kafir ini. Walaupun tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Sufyan pun menghampiri Rasulullah SAW, menemui Nabi Muhammad SAW. Dan dia menyatakan, ya Muhammad, ushdudil aqda wazidna fil mudda. Wahai Muhammad, kita pertegas perjanjian kita. Dan saya minta perpanjangan perjanjian. Nabi SAW pun bersabda kepada Abu Sufyan, walidzalika qadimta hal kana min haddatsin qablakum. Kamu datang untuk ini, wahai Abu Sufyan. Emang ada kejadian apa? Nabi SAW bertanya, ada kejadian apa? Maka Abu Sufyan mengatakan, ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Nahnu ala ahdina wa sulhina yawmal Hudaybiyah. La nughayyiru wa la nubaddil. Falam yabda alaihi Rasulullah SAW syai'an. Ya, Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, kami tetap di atas komitmen kami dan janji kami sejak di masa Hudaybiyah. Kita tidak merubah, kita tidak ganti-ganti. Sesuai dengan komitmen yang telah kami sepakati. Nabi SAW tidak menjawab perkataan dari Abu Sufyan ini. Ya, tidak merespon permintaan Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan mencoba bernegosiasi dengan Nabi SAW, namun Nabi SAW tidak menggubrisnya, maka dia pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dia minta kepada Abu Bakar untuk berbicara dengan Nabi SAW. Minta tolong kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar mengatakan, Nabi Fa'il, saya nggak mau. Saya tidak mau. Dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minta tolong kepada Umar agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mau untuk memperbaharui perjanjian dengan mereka dan memperpanjang perjanjian itu dengan mereka. Kata Umar, "Ana ashfa'u lakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi law lam ajid illa dzar lajahadtukum bihi." Kata Umar, aku mau bantu kalian untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Aku mau bantu kalian untuk terhadap Rasulullah SAW. Demi Allah, kalau saya tidak punya pasukan kecuali semut, saya akan perangin kalian dengan mereka. Dengan menggunakan semut, kata Abu Bakar, kata Umar. Saya nggak peduli. Subhanallah. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Umar pun berkata, "Makana min hilfina jadidan fa akhlaqahu Allah. وما كان منه مثبتا فقطعه الله وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله." Ya, apa yang ada di dalam perjanjian kami ini yang baru, ya perjanjian baru ini semoga Allah
usangkan perjanjian baru ini. Apa yang ditetapkan dalam perjanjian ini semoga diputus, kata Abu. Semoga Allah memutusnya. Dan apa yang terputus dari perjanjian ini semoga tidak ada yang disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kesalnya Abu Sufyan berkata kepada Umar, "Juzita min dhi rahimin su'an." Kamu begitu jahatnya terhadap keluargamu sendiri, wahai Umar. Karena Quraisy satu keluarga. Quraisy satu keluarga. Kemudian dia pun Abu Sufyan mencoba menemui Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan seperti apa yang dia minta kepada Abu Bakar maupun Umar. Dan Uthman berkata, jiwari fi jiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih, tidak kurang. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Kemana maunya beliau, saya akan ikut. Bukan engkau, wahai Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan dengan lelahnya kemudian dia mencoba mencari. Siapa yang bisa, yang mungkin bisa membantu dia untuk memberikan bantuan supaya melunakkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di saat itu, Ali sedang bersama Fatimah, istri beliau. Dan mereka sedang duduk dan anaknya Ali, yaitu Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, masih merangkak. Ya, masih merangkak di tanah. Sedang merangkak di tanah. Kemudian Abu Sufyan berkata, "Ya Ali, innaka amassul qawmi bina rahiman. Wa inni qad ji'tuka fi hajatin fala arji'annaka ma ji'tu khaiba." Wahai Ali, engkau orang yang paling bisa saya harapkan dari kerabatku. Dan aku ada keperluan penting yang saya berharap jangan sampai aku balik dalam keadaan tangan kosong dan sia-sia. Fashfa'li ila Muhammad. Bantu saya supaya Nabi Muhammad SAW mau melunakkan hatinya untuk memperbaiki perjanjian. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Waihaka ya Abu Sufyan, wallahi laqad azama Rasulullah SAW ala amrin ma nastati'u an nukallimahu fi." Celaka kamu, wahai Abu Sufyan. Nabi SAW telah memiliki sebuah keputusan yang kami tidak akan bisa berbicara dengan beliau untuk merubah keputusan itu. Maka Abu Sufyan pun kemudian melirik kepada Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ya ibnata Muhammad. Wahai putri Muhammad. Hal laki an ta'muri bunayyaki hadha fayujira bainan nas fayakuna sayyid al-arabi ila akhir ad-dahr. Apa kamu bisa menjadikan anakmu ini, ya, waktu itu lagi main di tanah, Hasan bin Ali, minta tolong kepada kamu sampaikan hajat kami ini melalui cucunya Rasulullah SAW ini, melalui Hasan. Maka dia bisa melindungi kami orang-orang Quraisy dari apa yang kami khawatirkan, dan nantinya Hasan bin Ali akan menjadi pemimpinnya bangsa Arab secara keseluruhan sampai akhir zaman. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Wallahi ma balagha bunayya dzaka an yujira bainan nas wa ma yujiru ahadun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anakku bagaimana nolong orang, dan siapa yang sekarang bisa memberikan perlindungan dan menjamin itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah seperti itu. Maka kelamlah di depan Abu Sufyan segala sesuatunya. Gelaplah dia. Dia tidak tahu mau kemana dan mau ngapain. Mau bagaimana. Maka dengan penuh keputusasaan, dia berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Ya Aba Hasan, inni aral umura qad ishtaddat alayya fansahni." Saya menghadapi masalah yang sangat berat, wahai Abul Hasan. Wahai ayahnya Hasan. Masalah yang sangat berat bagi diriku. Beri nasihat kepada aku. Maka kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma'alamu laka syai'an yughni anka syai'an, walakinnaka sayyidu bani Kinan. Faqum, fa'ajir bainan nas, thumma alhaq bi ardik." Demi Allah saya tidak tahu apa yang bisa menolongmu saat ini. Gagasan atau ide apa yang bisa mensupportmu. Namun engkau adalah pemimpin dari Bani Kinana, wahai Abu Sufyan. Coba kamu bicara di depan manusia. Ucapkan secara lantang di masjid Nabi.
Setelah itu baliklah kamu ke negerimu, ke Makkah sana. Siapa tahu ucapanmu ini ada yang mendengar dan kemudian orang itu akan melunakkan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan bertanya lagi kepada Ali, "Awatara dzalika mughniyan anni syai'a?" Apa menurutmu itu akan bisa nolong saya? Apakah itu akan bermanfaat bagiku? Kata Ali mengatakan, "La wallahi, ma adhunnu, walakinna la ajidu laka ghaira dzalik." Tidak, demi Allah saya nggak yakin. Saya nggak yakin bisa nolong kamu. Namun setidaknya aku melihat itu yang paling bisa kamu lakukan saat ini. Sampaikan secara umum di depan orang-orang yang sebagian besarnya adalah orang-orang Quraisy juga yang sudah masuk Islam yang ada di kota Mekah. Siapa tahu ada di antara orang-orang itu tersentuh hatinya dan kemudian menghampiri Nabi SAW untuk meminta beliau agar mengurungkan hal-hal buruk yang tidak dikhawatirkan, yang kamu khawatirkan. Maka Abu Sufyan pun memasuki Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya ayuhan nas, inni qad ajartu bainan nas." Ya, wahai manusia, aku sedang meminta perlindungan melalui kalian kepada kalian semuanya. Sambil dia melirik kepada Nabi SAW. Dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, qad ajartu bainan nas. La wallahi, wala wallahi ma adhunnu an yukhfizani ahadun wala yarudda jiwani ahad." Saya minta perlindungan kepada kalian. Saya minta support dari kalian untuk memperpanjang perjanjian ini. Namun Nabi SAW tidak menggubrisnya. Demikian pula orang-orang yang ada di sekitar situ. Tidak ada seorang pun yang menggubrisnya, menanggapinya. Sambil Nabi kemudian berkata kepada Abu Sufyan, "Anta taqulu dzalika ya Aba Sufyan?" Engkau berkata seperti itu, wahai Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan pun menaiki ontanya dan dia pun pergi, meninggalkan Madinah menuju Makkah. Maksudnya Nabi SAW dengan perkataan itu adalah untuk menghinakan Abu Sufyan. Engkau pemimpin Bani Kinanah. Sampai seperti ini memelas meminta pertolongan. Maka ketika kaum Quraisy melihat Abu Sufyan sudah pulang, mereka pun berkerumun bertemu lagi. Ya, mereka bertanya, "Ma wara'ak? Hal ji'ta bi kitabin min Muhammadin aw ahdin?" Kamu bawa berita apa? Apa ada perjanjian baru antara engkau dan Muhammad? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "La wallahi, laqad aba alayya." Tidak, demi Allah. Dia enggan untuk memperbaharui perjanjian. Aku pun telah mendatangi satu demi satu sahabat-sahabatnya. Saya tidak mengetahui ada seorang raja yang begitu ditaati oleh kaumnya seperti ketaatan mereka kepada Muhammad. Aku mendatangi Abdullah ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar. Dan aku tidak mendapatkan jawaban yang baik. Aku mendatangi Umar bin Khattab. Ini yang paling keras jawabannya. Aku mendatangi Ali. Dan dia yang paling lembut. Dan dia menunjukkan kepadaku suatu cara yang mungkin bisa aku lakukan. Dan aku tidak tahu apakah itu memberi manfaat atau tidak untukku. Maka mereka pun bertanya, "Apa ide yang disampaikan Ali kepadamu?" Dia menyampaikan kepadaku akan minta pertolongan dan perlindungan di antara manusia di depan mereka semuanya. Kemudian Ali menyampaikan kepadaku seperti itu. "Kenapa engkau tidak minta perlindungan untuk dirimu dan keluargamu? Ya, sedangkan engkau adalah pemimpin Quraisy yang paling senior, yang paling disegani, yang lebih layak untuk didengarkan permintaannya dan permohonannya." Kemudian mereka pun bertanya, "Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dari Muhammad atau sahabatnya?" Kata Abu Sufyan, "Tidak. Sesungguhnya beliau hanya berkata, 'Anta taqulu dzalika ya Abu Sufyan?' Engkau Abu Sufyan berkata yang seperti ini." Kemudian mereka pun orang-orang Quraisy mengatakan, "Celaka engkau, wahai Abu Sufyan. Wallahi in zada ar-rajulu ala an la'iba bik." Orang itu semakin mempermainkanmu, wahai Abu Sufyan. Dan engkau pulang pun dengan tidak membawa apapun yang memberi support kita, menolong kita, dan membantu kita. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Saya tidak punya cara lain. Saya tidak punya cara lain sama sekali." Maka Nabi SAW pun
mempersiapkan. Biasa. Ketika ingin berjihad, beliau SAW mempersiapkan baju besinya, baju perangnya, topinya, pedangnya, ya, helm Nabi SAW dan lain sebagainya. Untuk menyiapkan segala bekal perangnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada Nabi memerintahkan Aisyah untuk menyiapkan itu semua. Ya Aisyah, saya ingin mempersiapkan untuk bersiap berperang ke kota Makkah. Tapi jangan beritahu siapapun. Kata Nabi SAW kepada Aisyah. Jangan beritahu siapapun kemana saya akan pergi. Ya. Dan Nabi SAW pun memerintahkan kepada manusia, persiapkan dirimu semua. Kalian semua persiapkan diri untuk berperang. Maka sahabat pun sami'na wa ata'na. Mereka pun mempersiapkan dirinya untuk berperang. Walaupun mereka nggak tahu mau kemana ini. Ya. Mereka tidak kebayang menyerbu Mekah. Tidak kebayang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun mendatangi rumah Rasulullah SAW menemui putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sedang menyiapkan bekal, menyiapkan pakaian perang Nabi SAW dan lain sebagainya. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Ai bunayyah, amaraki Rasulullah SAW an tujahizuhu?" Apakah Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk membekali dirinya, untuk menyiapkan bekal untuk beliau? Maka Aisyah mengatakan, "Na'am." Ditanya lagi oleh Abu Bakar, "Fa'aina tarainahu yurid?" Menurutmu memang beliau mau kemana? Tapi Aisyah diam. Tidak bicara. La'allahu yuridul Banil Asfar. Kata Abu Bakar, apa mungkin mau menyerang Romawi? Ya, dampak Mu'tah. Tapi Aisyah diam. No comment. Diam. Kemudian, fala'allahu yuridu ahla Najd. Atau mungkin Nabi ingin menyerang Najd. Ya, di situ ada beberapa kabilah yang memang menunjukkan perlawanannya terhadap Nabi SAW. Aisyah pun diam. Tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Fala'allahu yuridu Quraisyan. Wa inna lahum muddah. Atau mungkin mau menyerbu Quraisy. Karena masa perjanjian mereka telah berakhir. Ya, Aisyah pun diam, no comment. Tidak menjawab. Maka tidak lama datanglah Nabi Muhammad SAW. Bertemulah dengan Abu Bakar di rumah Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, aturidu an takhruja makhraja?" Memang ada tujuan tertentu ya Rasulullah dengan mempersiapkan diri untuk berperang ini? Naam, kata Nabi SAW. La'allaka turidu Banil Asfar. Apa kamu ingin menyerbu Romawi? Kata Nabi SAW, la. Kata Rasulullah SAW, la. Aturidu ahla Najd. Atau Najd, penduduk Najd yang ingin engkau serang? La. Kata Nabi SAW. Fala'allaka turidu Quraisyan. Atau engkau sedang ingin menyerang Quraisy? Nabi SAW menjawab, naam. Iya. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa bainana wa bainahum muddah?" Bukankah kita masih dalam komitmen perjanjian dengan mereka ya Rasulullah? Yang harusnya kita taat dengan perjanjian tersebut. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, "Alam yablughka ma sana'u bibani Ka'ab?" Apa tidak sampai kepadamu berita apa yang mereka perbuat terhadap Bani Ka'ab, Bani Khuza'ah? Ya. Nah, ini ikhwatal iman. Nabi SAW tidak menginformasikan kepada semua umat Islam yang ada pada saat itu ingin kemana beliau. Ya, beliau ingin kemana? Tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Dan nantinya baru beliau menyampaikan bahwa beliau akan menuju ke kota Mekah. Dan Nabi SAW memerintahkan sungguh-sungguh persiapkan perbekalan dengan sangat lengkap dengan sebaik-baiknya. Ya, maka mereka pun mempersiapkan diri. Nabi SAW juga mengirim utusan-utusan kepada mereka-mereka yang ada di tepian-tepian Madinah dan kabilah-kabilah serta suku-suku yang ada di luar kota Madinah untuk turut serta bersama Rasulullah SAW di dalam perjalanan ini, dalam pasukan ini. Ya, semua yang ada di sekitar Madinah, yang di dalam, di luar dan seterusnya. Ya, bahkan ada di antara mereka yang sudah dapat informasinya, namun karena mereka menyadari bahwa pasukan Nabi SAW akan melewati kampung mereka, maka mereka mempersiapkan diri tapi tidak mendatangi kota Madinah. Mereka nunggu di kampungnya seperti Bani Sulaim. Ya.
Adapun di antara kabilah-kabilah yang datang dengan membawa perlengkapan siap untuk tempur, siap perang, di antaranya Bani Aslam, Ghifar, Muzainah, Asja', Juhainah, dan yang lain sebagainya. Subhanallah, di saat itu yang berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan ini, walaupun mereka belum tahu mereka mau kemana, sudah terkumpul kurang lebih 10.000 orang, 10.000 bala tentara. Dan di saat itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga orang Quraisy tidak tahu menahu tentang strategi dan rencana beliau. Allahumma khudhil uyuna wal akhbara an Quraisyin hatta nabghataha fi biladiha. Ya Allah, kaburkanlah, hilangkanlah pandangan dan informasi dari Quraisy sampai kita menyerbu mereka di negeri mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada setiap lembah-lembah yang mereka lewati, beliau letakkan sekelompok orang untuk menjaga di lembah-lembah itu. Tujuannya, siapapun yang lewat lembah-lembah tersebut harus balik, harus pulang. Kata beliau, jangan biarkan siapapun lewat, ya, orang-orang yang tidak kalian kenal kecuali dia harus dibalikkan. Jangan lanjut melakukan perjalanan. Dan di samping itu, untuk mempertambah merahasiakannya rombongan pasukan ini, Nabi SAW mengirim pasukannya Abu Qatadah yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya kepada Batan Idham, ya, supaya orang yang menduga bahwa Nabi SAW ingin menuju ke sana, bukan ke tempat yang lainnya. Ini telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, itu untuk mengaburkan strategi Nabi Muhammad SAW ingin kemana beliau dan pasukan yang ada, yaitu mereka pada hakikatnya ingin menyerbu kota Mekah. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, cerita Fathu Makkah ini masih berlanjut, ya. Pada kesempatan berikutnya kita akan lebih spesifik membahas tentang surat Hatib bin Abi Balta'ah, ya, surat Hatib radhiyallahu an kepada penduduk Makkah. Karena di dalam surat ini Hatib sempat membocorkan, ya, di dalam surat tersebut rencana Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana respon beliau? Bagaimana juga respon para sahabat? Dan apa faedah ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali yang telah menjelaskan di pembuka untuk tema kita pada malam hari ini, pengantar ya di Fathul Mekah ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keteguhan keistiqomahan untuk menuntaskan dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Untuk pertanyaannya disilahkan menyampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan secara langsung dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom ini agar pertanyaan dapat disampaikan secara interaktif. Kami persilahkan kepada jamaah. Tapi untuk pertanyaan pertama, mungkin pertanyaan pertama dari Anak. Tadi dikisahkan bahwa Abu Sofyan membujuk apa namanya Ali bin Abi Thalib, dan Ali eh, pun juga radhiyallahu an, beliau merupakan seorang yang lemah lembut begitu ya. Eh, Nah, apakah ini dari apa namanya berlaku lemah lembut dan bersikap tegas kepada orang kafir itu, bersikap keras? Apakah itu salah satu dari pengamalan eh, surat apa berlaku lemah Al-Fatih. lembutlah kepada sesama Muslim, Al-Fatih saja begitu? Itu Ustaz, apakah itu ada mengamalkan ayat tersebut atau bukan, atau gimana, atau memang eh, tabiatnya atau pembawaannya Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang lemah lembut? Begitu Ustaz, mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Kita melihat, ikhwafillah,
bahwa lemah lembutnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an tidak membeli hati beliau untuk membuat beliau menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian memberikan dukungan atau support terhadap permintaan Abu Sufyan. Kelemah lembutan yang menjadi karakter yang ada pada diri beliau hanya sebatas, sudah, ini ide saya begini, sudah, saya nggak sanggup lebih dari itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Artinya, beliau tetap tegas di dalam kelemah lembutan itu. Tetap beliau tegas bahwa beliau tahu bahwa di sini ada batasannya. Batasan di mana Rasulullah SAW sudah tidak bisa dinego untuk hal yang satu ini. Maka Ali bin Abu Thalib mengambil sikap, dia tidak mau membantu Abu Sufyan, dan dia hanya memberikan saran yang mungkin. Dan itu pun Ali menyampaikan bahwa saran itu saya nggak yakin kamu akan mendapatkan support di situ. Jadi itu akan semakin menunjukkan bahwa sikap Ali bin Abu Thalib tetap tegas terhadap Abu Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Wa Alhamdulillah sini sudah ada yang raise hand. Abi Yahya, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fiik, Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf ingin bertanya, apakah ketika peristiwa Fatuh Makkah ini tadi ayat Al-Quran surat Al-Maidah saja yang turun atau surat An-Nasr atau ada ayat-ayat yang lain seperti surat Al-Fat gitu, Ustaz, yang di permulaan itu. Inna fatahna laka fatham mubina dan yang lain-lain. Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua, tadi menarik tentang Abu Sufyan ketemu putrinya tadi yang ingin duduk lalu sama putrinya tikarnya itu ditarik lagi. Ini ada ada satu semacam omongan dari orang-orang yang dalam tanda petik miring lah, orang-orang yang agak miring, yang kiri-kirian. Mereka bilang masa segitunya aja sama bapaknya aja masa dianggap najis gitu, Ustaz. Itu bagaimana itu, Ustaz? Itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai turunnya surat-surat Al-Quran, yang pertama, surat Al-Fath turunnya adalah setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, setelah perjanjian Hudaybiyah itu turunnya surat Al-Fath. Kemudian juga surat Al-Hadid juga tidak turun pada saat itu, jauh setelah itu. Termasuk juga surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Itu pun jauh sesudah itu, bahkan Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu termasuk itu adalah surat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait dengan turunnya surat-surat, wallahu a'lam bishawab, nanti insya Allah dengan berjalannya sirah ini, kajian sirah ini, kita akan melihat apakah ada surat-surat atau ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW di dalam perjalanan atau selama peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, sikap Ummu Habibah terhadap Abu Sufyan adalah sikap yang sangat wajar. Karena memang di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Dan dibanding lagi, disandingkan lagi bahwa apa yang ingin diduduki adalah yang biasa diduduki oleh manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwatal iman, sikap tegas yang ditunjukkan oleh Ummu Habibah terhadap ayahnya ini juga memberikan kesan yang luar biasa. Bagaimana kokohnya kekuatan iman ketika masuk ke dalam relung hati seorang muslim dan mukmin. Dan itu juga yang menjadi salah satu bagian atau sebab yang nantinya menyebabkan Abu Sufyan radhiyallahu anhu memeluk dinul Islam. Dan setelah Abu Sufyan memeluk dinul Islam, beliau tidak pernah menyimpan dendam terkait dengan sikap yang ditempuh oleh putrinya terhadap dirinya. Ini menunjukkan kalau misalnya ada orang melihat dengan kacamata yang buruk terhadap sikap Ummu Habibah radhiyallahu anha, tapi sikap itu atau kacamata sudut pandang yang salah ini tidak dilihat oleh Abu Sufyan.
tapi menunjukkan sikap ketegasan yang benar. Dan memang terkadang seorang muslim harus menunjukkan ketegasan yang seperti ini untuk menunjukkan identitas dia di dalam beragam. Bukan yang lemah lembut, yang artinya lemah lembut terhadap orang kafir sehingga mudah dibentuk oleh mereka, mudah diarahkan oleh mereka, mengikuti warna dan corak mereka, dan dianya sendiri sebagai seorang muslim tidak memiliki karakter dan sikap tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah Selanjutnya khairan, kami Ustaz. persilakan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ukti Putri yang sudah raise hand. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Waalaikumsalam. fiik Ustadz. Afwan, Ana tadi agak terlambat untuk ikut dari kajian ini. Ustadz, Ana minta penjelasan ini Ustadz. Nah, Peristiwa Fatu Mekah ini kan Khalid bin Walid kan sudah masuk Islam ya Ustadz ya pada betul. peristiwa Fatu Mekah ini. Apakah ini yang menjadi trigger bagi Rasulullah Ustadz untuk membuat Rasulullah itu semakin merasa umat Islam itu sekarang makin kuat karena ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid yang mereka kan ada pendekar-pendekarnya gitulah Ustadz ya. Apakah ini salah satu yang memicu Rasulullah untuk menjalankan gitu Fatu Mekah gini gitu Ustadz. Terus Ustadz, apakah ada mungkin wahyu ataupun semacam apalah kepada Rasulullah bahwa saat itulah tepatnya untuk penaklukan Mekah ini gitu Ustadz, supaya umat Islam ini lebih berjaya gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ahwan, syukran jazakillah khairan katsira Ustadz. Nah, baik, apakah di antara penyebabnya adalah karena masuk Islamnya Khalid bin Walid atau Amr bin Al-As atau yang lainnya? Kita jawab mungkin. Tapi di luar itu, ini adalah bentuk realisasi dari janji yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada beliau sebagaimana yang telah Allah firmankan di surat Al-Fath. Ya, dengan beragam janji yang Allah sampaikan setahun sebelumnya bahwa engkau wahai Muhammad akan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman. Dan realisasi janji itu ditangkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk pengkhianatannya orang-orang Quraisy terhadap perjanjian tersebut. Nah, ini yang menjadi penyebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan inisiatif untuk mempersiapkan pasukan menyerbu kota Mekah. Tapi bukan cuma bicara personil satu atau dua orang, tapi lebih dari itu, bahwa umat Islam telah begitu banyaknya. Kalau kita melihat di dalam sirah, bahwa perjanjian Hudaybiyah itu dihadiri kurang lebih 3.000-an orang sahabat, namun di dalam Fathu Mekah ada 10.000 sahabat. Nah, ini jumlah yang berlipat, 3 kali lipat lebih, yang itu memiliki dampak yang sangat signifikan di dalam operasi ini, dalam upaya untuk Fathu Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaan kedua tentang apa? Ini Ustadz, strategi apa Ustadz yang diterapkan oleh Rasulullah itu Ustadz, sehingga kaum kafir Quraisy itu menyerah Ustadz. Jadi tidak ada pertumpahan darah gitu Ustadz. Nah, itu nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa langkah-langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita melihat bahwa itu semakin menunjukkan kepada kita beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiur Rahmah. Karena kita tahu bahwa masalah-masalah yang selama ini kita kaji adalah munculnya dari Quraisy, tapi munculnya dari Quraisy dan masalah-masalah yang munculnya dari Quraisy itu tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dengan maksimal membantai mereka, menghabisi mereka, mengintimidasi mereka. Bahkan sebaliknya, ketika mereka memilih untuk beriman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima opsi itu dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, ada yang terlupa anak Ustadz. Apakah ada semacam perintah dari Allah Ustadz bahwa udah peristiwa itu terjadi pada saat itu gitu Ustadz, Rasulullah ini nih saatnya gitu Ustadz, memang ada perintah khususnya gitu Ustadz? Secara spesifik wahyu dalam Al-Quran tidak ada. Tapi yang pasti, sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka inisiatif dan pilihan itu di antara wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Afwan wa jazakillahu khair. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan semoga untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Ukti Putri dapat dibahas di kesempatan lain di tema Fathul Mekah ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Hairus Hamzah dari Melaka, Malaysia. Silakan Pak Hairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, Pak Hairus. Lama nggak dengar suara antum. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Barakallahu fiik. Tidak ada soalan, tapi hari ini ada satu kisah menarik, Ustaz, pada permulaan yang Ustaz bincangkan tentang di mana Abu Sufyan melihat, ingin mengetahui sama ada unta yang dibawa oleh budal itu sampai ke Madinah dengan melihat makanannya dari biji-bijian dan melihat kotoran, Ustaz. Jadi saya terfikir bangsa Arab ataupun keilmuan biologi orang Arab pada ketika itu sangat hebat, Ustaz. Bila dia melihat saja kotoran unta, dia sudah mengenali unta itu datang daripada mana dan makan di daerah mana. Kita pernah bincangkan sebelum ini pada peperangan yang berjasa saya Perang Badar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu mengetahui berapa banyak orang Quraisy dari berapa ekor unta yang disembelihkan untuk dimakan. Jadi pandangan saya, itu juga kisah di mana mengetahui najis unta itu berapa, dari mana. Jadi satu ilmu biologi yang hebat pada bangsa Arab pada ketika itu, Ustaz. Apakah keilmuan ini masih lagi ada di zaman sekarang ini, Ustaz? Masya Allah. Itu soalan saya nombor satu. Soalan saya nombor dua berkenaan dengan lanjutan daripada sikap Ummah Habibah kepada bapanya Ibu Abu Sufyan. Seolah-olah kita tengok kasar. Dan adakah macam mana kita mau relatekan dengan ayat di surah Al-Isra ayat 23-24, surah An-Nisa ayat 36, surah Luqman ayat 14, yang Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berbuat baik pada kedua ibu bapa kita, Ustaz. Adakah ini satu macam mana seruan daripada Allah dan sikap Ummah Habibah sendiri? Dan apakah boleh kita apply-kan, atau kita seorang ibu yang masih musyrik, anaknya sudah masuk Islam, apakah seorang ayahnya boleh dilayan seperti itu juga pada masa sekarang ini? Soalan terakhir saya, Ustaz, tentang Ramlah binti Abu Sufyan adalah isteri pada Rasul SAW, dan sejarah juga mencatat Muawiyah binti Abu Sufyan juga seorang pahlawan dan seorang khalifah. Apakah di antara Ramlah dan Muawiyah ini, siapakah yang dulu memasuki Islam, Ustaz? Sebab kedua-duanya menjadi isteri Rasul SAW dan seorangnya menjadi khalifah yang besar. Itu soalan saya, Ustaz. Saya dengar. Minta maaf panjang hari ini. Barakallahu fiik Pak Hairus. Jazakumullah khair. Mengenai yang pertama terkait dengan orang-orang Arab, apakah ada di antara mereka yang masih memiliki skill yang seperti itu di dalam membaca secara biologi dari jejak kaki, atau misalnya dari kotoran hewan, dari mana asalnya, dan yang semisalnya, ya termasuk jenis tanaman yang tumbuh di satu daerah dan tempat tertentu, itu masih ada walaupun di kalangan suku Badui tertentu saja. Ya, beberapa suku Badui di negeri Yaman masih memiliki skill ini. Ya, walaupun itu sangat jarang. Ya, sekarang mau dilihat kalau pakai bahasa Pak Hairus tadi, najisnya onta, sekarang mau najisnya Toyota. Ya, tidak bisa dilihat dari Toyota atau yang semisalnya. Yang banyak bangsa Arab saat ini adalah menggunakan kendaraan-kendaraan yang seperti itu. Maka akibatnya adalah hampir punahnya skill ini di antara mereka. Namun kalau ditanya apakah masih ada? Masih ada.
Ya, kita melihat lifestyle mereka, sebagian mereka yang lebih asik hidup di tengah padang pasir, ya di bar, mereka menyebutnya al-bar, di tengah padang pasir dengan kemahnya, dengan tradisi kebiasaan mereka, dengan skill-skill mereka seperti itu terhadap binatang, onta atau kambing dan sebagainya, masih bisa kita dapati di sebagian bangsa Arab Badui yang saat ini hidup di sekitar Jaziratul Arab, termasuk terutama di negeri Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian sikap yang kedua, sikap Ummu Habibah radhiyallahu anha terhadap ayahnya Abu Sufyan. Apakah itu boleh ditiru bagi kita yang sekarang ini? Ingat, ikhwatal iman, bahwa Ummu Habibah bersikap seperti ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tadi disebutkan oleh Pak Hairus. Tapi lebih dari itu adalah siapa suaminya Ummu Habibah? Siapa suaminya Ummu Habibah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu berbeda sikap yang ditunjukkan oleh kita ketika kita sadar bahwa misalnya itu konteksnya adalah pasangan kita yang muslim biasa pada umumnya, ya. Dan kemudian orang tua atau kerabat kafir itu bukanlah termasuk kafir harbi seperti Abu Sufyan, ya. Jadi memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Abu Sufyan kafirnya harbi. Kemudian suaminya Ummu Habibah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perbedaan-perbedaan signifikan itulah yang membuat sikap Ummu Habibah itu. Allah alam bishawab. Kemudian yang ketiga terkait dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Kapan beliau masuk Islam? Nah, terkait dengan masuk Islamnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah di dalam kitab Al-Awasim Minal Qawasim. Ya, beliau menyebutkan bahwa masuk Islamnya Muawiyah adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya, adapun Ummu Habibah radhiyallahu anha sebelum itu, ya, kita tahu bahwa suami beliau dengan suaminya hijrah ke Habasyah, ya, dan suaminya meninggal di sana, kemudian dinikah oleh Nabi SAW melalui akadnya melalui An-Najasyi. Ya, sebagaimana telah kita bahas pada beberapa, sudah cukup lama kita membahas tentang pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu an. Adapun Muawiyah ketika Hudaybiyah. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an di antara pencatat wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang dipercaya untuk menulis wahyu sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz di atas jawapannya. Hilang sudah keserabutan di kepala soalan nombor 2. Masya Allah. Maknanya di atas nama kafir harbi tadi Ustaz ya? Iya, betul. Ya, Masya Allah. Terima kasih Sangat Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hairus, Hamzah, dan salam juga kepada ikhwah di Melaka, Malaysia semuanya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah untuk selanjutnya di sini sudah ada yang raisan juga dari Ummu Amr, selaku perwakilan dari Saum Ukhuwah, jamaah-jamaah yang berada di Amerika dan Kanada. Kami persilakan kepada Ummu Amr. Ya, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Pertanyaan yang pertama Ustadz, apakah di Mekah saat ini adalah bangsa Quraisy aja atau adakah bani-bani yang Ustadz sebutkan yang kita pelajari masih ada sampai saat ini? Misalnya tadi Bani Khuza'ah, Bani Quraidah, dan Bani Sa'ad yang lalu yang Ustadz jelaskan. Mungkin nanti yang keduanya Ustadz. Iya. Apakah kabilah itu masih ada? Sebagian masih ada. Sebagian masih ada. Ya, seperti kabilahnya Utsman bin Talha yang diamanati untuk menjadi juru kuncinya Ka'bah sampai hari ini pun masih memegang amanah itu. Ya, secara turun-temurun sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak pindah tangan walaupun sudah berganti dinasti kekuasaan, tetap diserahkan kepada keluarga Utsman bin Talha radhiyallahu an sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya, Ustaz.
Namun anak yakin bahwa tidak selengkap seperti di zaman Nabi SAW. Sudah banyak yang berterbaran, bahkan kita tahu bahwa posisi dan kondisi kota Mekah saat ini sudah jauh lebih besar daripada kota Mekah di zaman Nabi SAW, dan semuanya sudah jadi Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Yang kedua Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika zaman dahulu misalnya ada bangsa Arab Baduy yang mereka memang jauh dari peradaban, tetapi keyakinan mereka, kemuliaan mereka juga tidak kalah dengan orang yang punya pendidikan. Bila di zaman sekarang Ustadz, banyak juga orang tua sekarang yang mengutamakan anak-anaknya pendidikan agama. Bahkan sampai-sampai nggak apa-apa lah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi formal atau tinggi-tinggi. Masuk aja pesantren, pelajari kitab-kitab para ulama, dan itu sudah cukup. Apakah pernyataan yang seperti ini untuk zaman sekarang ini masih relevan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Wah, jazakumullah khairan. Nah, sebetulnya relevan atau tidaknya suatu keputusan orang tua di dalam mendidik dan membesarkan anaknya berdasarkan apa yang menjadi prioritas utama orang tua tersebut terhadap dirinya sendiri dan anak-anaknya. Apa warisan terbaik yang bisa dia wariskan, dia chip in-kan, dia inputkan, dia instalkan ke dalam hati dan benak anak-anaknya. Apakah ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ya, itu yang menjadi prioritas utama sesuai dengan apa yang menjadi prioritas utama dari masing-masing orang tua. Maka di dalam beberapa kajian tentang parenting, misalnya ketika Anda menyebutkan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kalau Anda tambahkan mungkin ya dengan konteks kekinian adalah orang tuanya juga lah yang membuat anak itu menjadi materialis, liberalis, sekuler, ya, atau yang lainnya. Ya, sesuai dengan bagaimana orang tua itu memiliki sudut pandang terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Ketika orang tua itu melihat bahwa kepentingan yang terpenting bagi warisan terbaik bagi anak sepeninggal dia adalah ilmu agama, maka itu akan menjadi prioritas utama bagi orang tua tersebut untuk membesarkan anak-anaknya di atas ilmu agama. Dan kata siapa? Ya, ini sudah menjadi membatalkan asumsi masyarakat banyak yang mereka mengatakan kalau demikian maka orang yang terdidik dengan ilmu agama akan terus terpuruk, akan terus terbelakang, akan terus marginalkan dibandingkan mereka-mereka yang mendalami ilmu dunia. Kata siapa? Kata siapa? Ya, bukankah kita percaya dan yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang mengaturnya? Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keseluruhan. Muslim maupun kafir. Semua dibagi oleh Allah. Semua mendapatkannya. Sebagaimana kita mengetahui banyak orang-orang kafir yang materialis, yang hidupnya sekuler, yang hidupnya penuh dengan hedonisme. Mereka itu bergelimang dengan harta. Di saat yang sama juga kita dapat di banyak orang-orang soleh yang sangat kaya raya dan bergelimang dengan harta. Tapi mereka tetap dengan di koridor garis kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan yang diajarkan orang tuanya kepada mereka, kepada anak-anak ini yang lebih berorientasi kepada agama ketimbang dunia, tidak membuat mereka kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang fakir miskin, yang kekurangan. Bahkan anak kenal banyak orang, ya, orang-orang yang sangat kaya raya, mungkin sangat luar biasa anak kenal mereka, ya. Tapi mereka sangat agamis, sangat taat kepada Allah, demikian pula anak-anaknya, demikian pula unit-unit usaha yang mereka miliki yang sudah ratusan, bahkan mereka punya satu lembaga zakat untuk diri mereka sendiri yang mereka keluarkan itu sepanjang tahun, bukan cuma setahun sekali. Itu pun mereka orang-orang bertakwa, orang-orang saleh, orang-orang yang tidak ngerti dengan semua silaunya dunia dengan segala istilah-istilah baru mereka,
yang menyilaukan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Masih boleh pertanyaan selanjutnya Ustaz? Ahlan wa sahlan, Umar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. masalah Fathu Makkah ini yang tadi Ustadz baru jelaskan, baru pembukaannya saja, terkesan bahwa Rasulullah SAW tidak mendiskusikan ini kepada banyak orang atau malah merahasiakannya. Apakah ini termasuk strategi perang yang memang disusun dahulu oleh komandannya, kemudian kepada para anggotanya disusulkan kemudian? Karena mengacu kepada strategi-strategi Rasulullah SAW, di perang-perangnya punya ciri khas tersendiri. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Masya Allah, sebenarnya kalau bisa memperhatikan bagaimana karakter dan pilihan sikap Nabi SAW di masing-masing perang, luar biasa. Ya, dan memang Nabi SAW adalah uswah dan qudwah. Sehingga anak pernah dulu ya mengetahui, walaupun anak belum sempat sampai membacanya, seorang tentara begitu ya, bukan dari negeri Indonesia, bukan dari Indonesia, tapi dari luar Indonesia, saya lupa dari siapa penulisnya, menganalisa bagaimana strategi-strategi peperangan Rasulullah SAW di setiap masing-masing peperangan itu, ya, termasuk juga pilihan-pilihan sikap Nabi SAW. Ya, seperti kita mengetahui bahwa beliau lebih berinisiatif untuk melakukan penyerbuan terlebih dahulu kepada daerah-daerah yang terindikasi bahwa mereka terbukti memiliki rencana makar untuk melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah, ya, seperti dalam beberapa syariah yang telah kita bahas sebelumnya. Termasuk juga dalam konteks ini adalah bagaimana Nabi SAW merahasiakan rencana beliau. Karena memang di antara, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan di dalam sunnahnya, bahwa di antara strategi seseorang atau ikhtiar seseorang untuk mendapatkan kesuksesan dari apa yang ingin dia rencanakan adalah dengan merahasiakannya. Termasuk juga di dalam strategi peperangan. Termasuk juga bagaimana Nabi SAW mencoba mengaburkan pertimbangan sebagian orang yang mungkin di saat itu mereka menduga dengan sangat kuat pasti ini mau ke Mekah, gitu ya. Tapi Nabi SAW mengirim pasukan syariah, ya, Abu Qatadah radhiyallahu an, ke tempat yang menurut mereka ini nggak ada Mekah-Mekahnya sama sekali. Tapi ternyata itu adalah untuk mengelabui mereka. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan singkat. Masih boleh Ustadz? Ya. Silakan. Yang pertama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi mengatakan, tapi saya tidak lengkap mendengarnya. Apakah ada perbedaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Makkah dan sesudah Fathu Makkah? Tadi mendengarnya kurang konsentrasi Ustadz. Mohon pencerahannya. Dan yang selanjutnya ini dari penanya yang berbeda Ustadz. Tapi mungkin Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan ini sebenarnya sudah ditanyakan dan pasti banyak peristiwa yang sama. Cuma, bolehkah Ustadz juga menasihatkan lagi tentang bagaimanakah bila ada di antara anggota keluarga yang menikah, ini laki-laki menikah dengan perempuan beragama non-muslim, dia kafir Ustadz, dan menikahnya di gereja. Kemudian orang tua dan kerabatnya juga tanda kutip menyetujui dengan hadirnya di gereja. Saya sebagai anggota keluarga yang lain tidak hadir, namun saya sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah hukumnya mereka menikah di gereja di hadapan syariat Islam? Lantas bagaimana yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang mendukung di antara anggota keluarga? Dan bagaimana kelanjutannya Ustadz? Mohon pencerahan dan nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Nah, yang pertama yang Anda sampaikan, orang yang menafkahkan hartanya dan berjihad sebelum Fathu Makkah lebih baik timbang mereka yang menafkahkan dan berjihad setelah Fathu Makkah, itu adalah terjemahan dari firman Allah dari surat Al-Hadid ayat 10. Surat Al-Hadid ayat 10. Benar?
Artinya itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, pernikahan yang dilakukan laki-lakinya muslim, perempuannya Nasrani, begitu ya? Iya, laki-laki Muslim, perempuannya Nasrani, nikahnya di gereja Di gereja. dengan pendeta. Jadi dilakukan oleh pendeta, bukan oleh seorang ustadz. Jadi nikahnya secara Bukan. Nasrani. Iya, Ustaz. Allah musta'an wala haula wala quwata illa billah. Emang di Nasrani ada ijab kabul? Ya. Kan wallahu alam bisawab. Di antara rukunnya nikah adalah adanya ijab kabul. Dan ijab kabul itu adalah sah ketika di situ ada mempelai, kemudian ada mas kawin yang diserahkan. Saya tidak tahu apakah ada mas kawin yang disebutkan dan dijadikan sebagai syarat akad di dalam Nasrani. Wallah alam bisawab. Ketika rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak ada pernikahan di sana. Ya, tidak ada pernikahan. Dan itu tidak menafikan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi seorang wanita ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Boleh mereka menikahi ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Tapi dengan nikah yang syar'i. Bukan nikah yang berdasarkan ajaran di luar ajaran Islam. Ya, bagaimana nikah yang kemudian pemberkatannya itu bukan atas nama Allah, tapi atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa makanan yang disembelih bukan atas nama Allah haram. Ya. Dan bagaimana dengan dihalalkannya suatu hubungan lelaki dan wanita di dalam sebuah pernikahan dengan pemberkatan yang di situ disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, itu bukanlah sebuah pernikahan karena tidak memenuhi rukun-rukun yang semestinya. Jadi pernikahan itu pada dasarnya tidak ada. Dan pembenaran yang dilakukan oleh keluarga adalah kelemahan dan kebodohan mereka. Ya, kelemahan mereka dan kebodohan mereka yang ikut turut serta menyertui hal tersebut ya. Mereka memberikan sertu akan hal itu. Tapi menurut ana wallahu a'lam bishawab, yang harus dilakukan adalah agar menikah lagi dengan seorang muslim ya, yang menikahkan mereka sesuai dengan pernikahan yang syar'i. Yang di situ ada ijab kabul, ada mahar dan yang seterusnya. Allah a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Ustadz, satu lagi. Berarti bila tidak ada terjadinya pernikahan, selama mereka belum menikah secara syar'i dengan syariat Islam, mereka melakukan perzinahan. Bisa dikatakan demikian, Ustaz? Naam. Ya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, Masya Allah. Afwan, satu lagi, masih ada Kang satu Zain. lagi, silakan. Iya. Kirain Bukan, udah ini selesai. menyambung yang tadi. Nah, Iya. Silakan. Ustadz, berarti untuk anggota keluarganya yang lain, apakah juga dosa yang hadir, Ustadz? Karena memang merasa diundang. Jelas, Apakah dia termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa dan kezaliman. Iya, Ustadz. Satu lagi, Ustadz, apakah keluarga yang lainnya masih boleh menyarankan atau memberitakan kepada keluarga bahwa kita harus bertaubat dan kembali kepada syariat Islam untuk benar-benar menikahkan mereka dan tidak mendukung apa yang sudah terjadi? Harus, bukan lagi boleh. Iya, Ustaz. Naam. Ya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu. Wa jazakumullahu khairan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Nauzubillah. Ya. Tidak ada yang terjadi pada keluarga kita, khususnya kepada jamaah di mengaji, umumnya kepada seluruh kaum muslimin di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita agar dijauhkan atau dihindarkan dari hal yang demikian. Dan juga mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita dapat menikah dengan dan berjodoh dengan yang satu akidah, yang satu pemahaman begitu ya, insya Allah. Baik, sebelum diakhiri kajian pada malam hari ini, kami silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan mungkin akhir kalam di pertemuan kajian malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Insya Allah tema kita yang akan datang adalah surat Hatib kepada penduduk Makkah. Ya, surat Hatib
kepada penduduk Makkah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang sangat berharga dari ngaji sirah ini adalah kita mempelajari mukjizat, di antara mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW, yaitu perjalanan hidup beliau. Antum melihat bagaimana prosesi perjalanan hidup beliau dari yang sangat terpuruk sendirian di muka bumi, dan kemudian Allah memberikan kejayaan yang sangat luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam kurun waktu yang sangat singkat, dalam kurun waktu 20 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menata hidup beliau sedemikian rupa sampai beliau SAW tidaklah meninggal dunia kecuali begitu sempurnanya syariat Islam disampaikan oleh beliau dan terjaga sampai hari ini. Semoga itu yang menjadi warisan yang selalu kita jaga dengan baik. Semoga kita sebagai umatnya yang menjaga warisan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan setia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sekian jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala yang dengan sangat menarik sekali menyampaikan kajian pada malam hari ini, pembuka ataupun juga pengantar dari tema Fatuh Mekah ini. Dan sekaligus juga kami ingin menginformasikan kepada jemaah sekalian untuk kajian Selasa 2 pekanan di serial kita Kitabul Jami, Bulughul Maram, tentang anjuran berakhlak baik yang akan disampaikan oleh Ustaz Faisal Mistafidullah Ta'ala. Insya Allah untuk hari Selasa besok, kajian akan dimulai pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Akhir kalam, kami atas nama Guru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustazun Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk belajar dan memahami sirah Nabi SAW. Dan kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini yang telah setia untuk menghidupkan majelis ini, berpartisipasi, kemudian berinteraktif, memberikan pertanyaan, dan mudah-mudahan pertanyaan tersebut menambah wawasan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian jazakumullah khairan. Kita pungkas saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dalam memandu kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat dan Ya selamat Karim. istirahat gitu Ustadz. Barakallahu fiik Jazakumullah khair. Ustadz. Wa fiikum Amin wa barakallahu. jazakallahu khairan Assalamualaikum. Ustadz.